Ada satu kenyataan pahit dalam hidup yang jarang diajarkan sejak kecil. Tidak semua orang yang kita temui memiliki niat baik. Ada orang yang tersenyum sambil menusuk dari belakang. Ada yang merendahkan kita di depan umum, memanfaatkan kebaikan kita, lalu pergi tanpa rasa bersalah. Dan ketika itu terjadi, wajar jika muncul satu keinginan dalam diri. Aku ingin mereka merasakan sakit yang sama. Namun filsafat stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan tentang balas dendam dengan amarah, bukan tentang membalas luka dengan luka, melainkan tentang menghancurkan mental orang yang menyakitimu tanpa menurunkan harga dirimu sendiri. Cara yang tidak terlihat kasar, tapi justru paling menyakitkan bagi ego mereka. Stoikisme memahami satu hal penting. Orang yang menyakiti orang lain biasanya adalah orang yang rapuh di dalam. Mereka hidup dari reaksi, emosi, dan penderitaan orang lain. Maka ketika kamu berhenti memberi mereka apa yang mereka cari, disitulah mental mereka mulai runtuh perlahan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 cara stoik ala filsafat stoikisme yang secara alami dapat membuat mental orang yang menyakitimu hancur, bukan dengan teriakan, bukan dengan hinaan, tetapi dengan ketenangan, kendali diri, dan kekuatan batin. Dengarkan baik-baik, karena jika diterapkan dengan benar, perubahan ini bukan hanya akan memengaruhi mereka, tetapi juga akan mengubah hidupmu sepenuhnya. 1. Berhenti memberi reaksi emosional. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah ini. Orang yang menyakitimu hidup dari reaksimu. Mereka merasa berkuasa ketika melihatmu marah, tersinggung, sedih, atau kehilangan kendali. Dalam stoikisme, emosi yang tidak terkendali adalah bentuk penyerahan kekuasaan kepada orang lain. Ketika kamu bereaksi secara emosional, tanpa sadar kamu sedang berkata, "Kamu punya kendali atas perasaanku." Dan bagi orang yang berniat menyakitimu, itu adalah kemenangan besar. Bahkan jika mereka terlihat tenang di luar, di dalam hati mereka menikmati setiap reaksi yang kamu berikan. Maka langkah paling menyakitkan bagi mereka adalah tidak bereaksi. Bukan pura-pura dingin, bukan pasif-agresif, tetapi benar-benar tenang. Jawaban singkat, ekspresi netral, nada suara stabil, tidak ada drama, tidak ada ledakan emosi. Marcus Aurelius berkata, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu." Ketika kamu menahan reaksi emosional, kamu sedang menggunakan kuasa itu sepenuhnya. Orang yang ingin melihatmu hancur akan kebingungan karena senjata utama mereka tiba-tiba tidak berfungsi. Di titik ini, mental mereka mulai terguncang. Mereka mulai bertanya dalam hati, "Kenapa dia tidak bereaksi? Kenapa aku tidak bisa memancing emosinya?" Ketika pertanyaan itu muncul, kendali mulai berpindah tangan dari mereka ke dirimu. Namun menghentikan reaksi emosional bukanlah hal yang mudah, terutama ketika luka yang diberikan bersifat personal. Otak manusia secara alami dirancang untuk merespons ancaman dengan emosi, marah, takut, atau ingin melawan. Disinilah stoikisme menjadi relevan, karena stoikisme tidak meminta kita menekan emosi, tetapi menguasainya. Reaksi emosional yang meledak-ledak seringkali bukan tanda keberanian, melainkan tanda bahwa kita sedang terluka dan tidak siap menghadapi rasa sakit tersebut. Orang yang menyakitimu memahami hal ini. Mereka tahu tombol emosional mana yang harus ditekan. Mereka tahu kalimat apa yang bisa membuatmu kehilangan kendali. Dan selama kamu terus bereaksi, mereka akan terus menekan tombol itu. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Kamu selalu punya jeda antara stimulus dan respons. Di dalam jeda itulah kebebasanmu berada. Ketika seseorang menghina, meremehkan, atau memperlakukanmu dengan tidak adil, rangsangan itu memang datang dari luar. Tetapi keputusan untuk bereaksi atau tidak, sepenuhnya berada di tanganmu. Ketika kamu belajar menunda respons, bahkan hanya beberapa detik, kamu sedang memutus rantai kekuasaan mereka atas dirimu. Kamu tidak lagi bertindak secara refleks, tetapi secara sadar. Dan kesadaran itulah yang membuatmu unggul secara mental. Bagi orang yang berniat menyakitimu, ketenanganmu adalah ancaman. Mereka mengharapkan pertengkaran, air mata, atau ledakan emosi.
Namun yang mereka dapatkan justru wajah datar dan sikap tenang. Ini menciptakan konflik psikologis di dalam diri mereka, karena skenario yang mereka bayangkan tidak berjalan sesuai rencana. Semakin sering kamu tidak bereaksi, semakin besar rasa frustrasi mereka. Mereka mulai meningkatkan provokasi. Kata-kata mereka menjadi lebih tajam. Sikap mereka menjadi lebih agresif. Namun semua itu justru menjadi tanda bahwa mental mereka lah yang mulai goyah, bukan kamu. Dalam stoikisme, orang yang bisa mengendalikan emosinya dianggap lebih kuat daripada orang yang bisa mengendalikan orang lain. Dan ketika kamu berhenti memberi reaksi emosional, kamu sedang menunjukkan bahwa kekuatanmu tidak bisa diambil siapapun. Hal ini juga berdampak langsung pada harga dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa menyesal setelah marah. Kamu tidak lagi memikirkan, seharusnya tadi aku tidak bereaksi seperti itu. Sebaliknya, kamu pulang dengan perasaan tenang karena tahu bahwa kamu telah menjaga martabatmu. Perlu dipahami, tidak bereaksi bukan berarti kamu membenarkan perlakuan mereka. Tidak bereaksi berarti kamu memilih tidak menurunkan dirimu ke level mereka. Kamu tidak membiarkan orang lain menentukan suasana hatimu, hari-harimu, dan arah hidupmu. Bagi orang yang menyakitimu, sikap ini sangat menyiksa. Mereka merasa diabaikan. Mereka merasa tidak dianggap penting. Dan bagi ego yang haus pengakuan, diabaikan adalah rasa sakit yang paling dalam. Pada akhirnya, ketika kamu benar-benar berhenti memberi reaksi emosional, kamu akan menyadari satu hal penting. Kedamaian batinmu meningkat sementara mental mereka perlahan runtuh. Mereka kehabisan cara untuk memengaruhimu. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak lagi memiliki kekuatan apapun atas hidupmu. Inilah kemenangan pertama dalam stoikisme. Sunyi, tenang, dan sangat mematikan bagi ego orang yang menyakitimu. 2. Jadilah pribadi yang semakin tenang dan stabil. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Orang yang menyakitimu seringkali berharap kamu menjadi kacau, kehilangan arah, dan tenggelam dalam emosi negatif. Namun ketika kamu justru menjadi semakin tenang, itu menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi mereka. Bayangkan seseorang yang berusaha menjatuhkanmu, tetapi setiap kali bertemu, kamu terlihat stabil, dewasa, dan tidak terganggu. Tidak ada keluhan berlebihan, tidak ada sindiran, tidak ada dendam yang terlihat, hanya ketenangan yang konsisten. Bagi orang yang penuh konflik batin, ketenanganmu adalah cermin yang menyakitkan. Mereka melihat betapa rapuhnya diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa semua upaya menyakitimu tidak menghasilkan kekacauan seperti yang mereka harapkan. Epictetus pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu tanpa persetujuanmu. Ketika kamu menjadi stabil secara emosional, kamu mencabut persetujuan itu. Dan saat itulah mental mereka mulai runtuh karena mereka sadar, kamu tidak lagi bisa mereka kendalikan. Namun perlu dipahami, menjadi tenang dan stabil bukan berarti kamu tidak merasakan apa-apa. Stoikisme tidak menuntut manusia menjadi batu. Kamu tetap boleh merasa sedih, kecewa, atau marah. Perbedaannya adalah, kamu tidak membiarkan emosi itu menguasai perilaku dan keputusanmu. Orang yang menyakitimu seringkali hidup dalam ketidakstabilan batin. Emosi mereka naik turun. Hari ini ramah, besok merendahkan. Hari ini butuhmu, besok menghinamu. Ketika mereka melihatmu tetap konsisten, hari ini sama tenangnya dengan kemarin, itu membuat mereka gelisah. Stabilitas emosional adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Ia terlihat dari cara bicaramu, cara kamu merespons masalah, hingga cara kamu menghadapi konflik. Dan ketika seseorang yang berniat menyakitimu melihat stabilitas itu, mereka akan merasa kalah sebelum bertarung. Dalam stoikisme, orang yang tenang bukan orang yang lemah, melainkan orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan karena ia tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Pendapat orang lain tidak menentukan harga dirinya. Inilah yang membuat mental orang yang menyakitimu mulai runtuh. Mereka biasanya menyerang karena ingin merasa unggul. Namun ketika kamu tidak menunjukkan tanda-tanda inferior, serangan mereka kehilangan makna. Ketika kamu tetap tenang, mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak terpengaruh? Kenapa aku tidak bisa membuatnya goyah?
Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti pikiran mereka secara perlahan. Mereka mulai meragukan efektivitas diri mereka sendiri. Dan keraguan itu adalah awal dari kehancuran mental. Selain itu, ketenanganmu juga mengubah cara orang lain memandangmu. Lingkungan mulai melihatmu sebagai pribadi yang dewasa, matang, dan bisa diandalkan. Sebaliknya, orang yang menyakitimu mulai terlihat emosional, reaktif, dan tidak stabil. Tanpa kamu harus menyerang balik, posisi sosial mereka melemah dengan sendirinya. Stoikisme menekankan pentingnya inner citadel, benteng batin yang tidak bisa ditembus oleh keadaan luar. Ketika kamu membangun benteng ini, hinaan, fitnah, dan perlakuan tidak adil hanya akan berhenti di permukaan. Mereka tidak pernah benar-benar masuk ke dalam dirimu. Dan bagi orang yang menyakitimu, ini adalah kegagalan total. Mereka ingin masuk, ingin merusak, ingin menguasai. Namun yang mereka temui hanyalah ketenangan yang tidak bisa ditembus. Lebih dari itu, ketenangan yang konsisten membuat mereka kehilangan alasan untuk menyerang. Tidak ada drama, tidak ada reaksi, tidak ada konflik terbuka. Akhirnya, mereka sendirilah yang terlihat bermasalah. Dalam banyak kasus, orang yang menyakitimu akan mulai menjauh dengan sendirinya. Bukan karena kamu mengusir, tetapi karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Mereka tidak mendapatkan kekuasaan, tidak mendapatkan validasi, dan tidak mendapatkan kepuasan emosional. Pada titik ini, mental mereka tidak hanya terguncang, tetapi juga kelelahan. Mereka menyerah bukan karena kamu melawan, melainkan karena kamu tidak bisa dikalahkan secara emosional. Dan inilah inti stoikisme. Ketika kamu menguasai dirimu sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkanmu. 3. Fokus memperbaiki diri, bukan membalas. Cara paling efektif untuk menghancurkan mental orang yang menyakitimu adalah menjadi versi dirimu yang jauh lebih baik. Bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan apapun secara verbal, tetapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak hancur oleh perlakuan mereka. Dalam stoikisme, balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain menderita, melainkan memastikan bahwa kejahatan mereka tidak berhasil merusak hidupmu. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan diri, baik secara mental, fisik, finansial, maupun spiritual, kamu sedang menutup pintu bagi pengaruh mereka. Ironisnya, ketika hidupmu membaik, orang yang pernah menyakitimu seringkali menjadi pihak yang paling gelisah. Mereka mulai merasa gagal. Mereka mulai membandingkan hidup mereka dengan hidupmu. Dan perbandingan itulah yang menghancurkan mental mereka perlahan. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Perubahanmu sudah cukup menjadi jawaban. Namun banyak orang gagal menerapkan poin ini karena satu kesalahan besar. Mereka memperbaiki diri dengan niat ingin dilihat. Stoikisme mengingatkan kita bahwa tujuan utama perbaikan diri bukanlah untuk membungkam orang lain, melainkan untuk membangun karakter yang kokoh. Ketika kamu fokus membalas, energimu habis untuk orang yang tidak layak. Sebaliknya, ketika kamu fokus memperbaiki diri, energimu kembali kepadamu. Ini bukan hanya soal produktivitas, tetapi soal arah hidup. Kamu berhenti hidup sebagai reaksi, dan mulai hidup sebagai pilihan. Orang yang menyakitimu mungkin berharap kamu terjebak dalam kemarahan berkepanjangan. Mereka berharap kamu sibuk memikirkan mereka. Namun ketika kamu sibuk membangun hidupmu sendiri, mereka kehilangan tempat di pikiranmu. Dan kehilangan tempat di pikiran seseorang adalah pukulan besar bagi ego. Dalam stoikisme, perhatian adalah sumber daya yang sangat berharga. Apapun yang kamu beri perhatian akan tumbuh. Ketika kamu berhenti memberi perhatian pada pelaku luka dan mengalihkannya pada pengembangan diri, kamu sedang mengubah arah hidupmu secara fundamental. Perbaikan diri juga menciptakan jarak alami. Semakin kamu bertumbuh, semakin sedikit kesamaan yang kamu miliki dengan orang yang berniat menjatuhkanmu. Nilaimu berubah, prioritasmu bergeser, dan tanpa konflik terbuka, kamu perlahan meninggalkan mereka di belakang. Bagi orang yang menyakitimu, ini terasa seperti kekalahan yang sunyi. Tidak ada pertengkaran terakhir. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada drama penutup. Kamu hanya bergerak maju dan mereka tertinggal. Secara psikologis, ini sangat mengganggu.
Otak manusia tidak menyukai ketidakjelasan. Ketika kamu tidak membalas, tidak menyerang, dan tidak meminta maaf berlebihan, mereka tidak tahu bagaimana harus memposisikan diri. Apakah mereka menang? Apakah mereka kalah? Ketidakpastian itu menggerogoti mental mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa kualitas hidupmu adalah tanggung jawab pribadimu. Orang lain bisa menyakitimu, tetapi mereka tidak bisa menentukan siapa kamu selanjutnya. Ketika kamu memilih untuk tumbuh, kamu sedang menegaskan kendali itu. Lebih jauh lagi, perbaikan diri sering membawa hasil nyata. Kepercayaan diri meningkat, hidup lebih teratur, relasi lebih sehat, dan tujuan lebih jelas. Semua ini terlihat dari luar, bahkan ketika kamu tidak bermaksud menunjukkannya. Dan ketika orang yang menyakitimu melihat hasil itu, mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa tindakan mereka gagal. Mereka ingin menghancurkanmu, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kamu menjadi lebih kuat. Ini menciptakan konflik batin yang dalam, karena mereka harus berdamai dengan fakta bahwa mereka bukan faktor penentu dalam hidupmu. Di titik ini, balas dendam tidak lagi relevan. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun. Kamu sibuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Dan bagi orang yang pernah menyakitimu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa mereka tidak lagi penting. Inilah kemenangan stoik yang sesungguhnya. Bukan menang dengan suara keras, tetapi menang dengan pertumbuhan yang konsisten. 4. Tetaplah bersikap sopan tanpa menjadi dekat. Ini adalah strategi stoik yang sangat halus, tetapi dampaknya sangat dalam. Bersikap sopan, namun menjaga jarak. Tidak dingin, tidak ramah berlebihan, netral, dewasa, profesional. Orang yang berniat menyakitimu sering berharap dua hal. Kamu membenci mereka atau kamu masih menginginkan pengakuan mereka. Ketika kamu tidak melakukan keduanya, mental mereka menjadi kacau. Sikap sopan yang berjarak menciptakan ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah kamu sudah melupakan, memaafkan, atau justru tidak peduli sama sekali. Dan ketidakpastian adalah salah satu tekanan psikologis terkuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu menunjukkan luka kita kepada semua orang. Justru dengan menjaga martabat dan batasan, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak bisa lagi dimasuki sembarang orang. Banyak orang salah paham dengan konsep ini. Mereka mengira bersikap sopan berarti membuka kembali pintu kedekatan. Padahal dalam stoikisme, sopan adalah sikap, bukan undangan. Kamu bisa menghormati seseorang tanpa harus memberikan akses ke dunia batinmu. Bersikap sopan tanpa menjadi dekat adalah tanda kedewasaan emosional. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu, tetapi juga tidak melupakannya begitu saja. Kamu belajar dari pengalaman, lalu menetapkan batas yang jelas. Orang yang pernah menyakitimu biasanya ingin satu dari dua reaksi ekstrim, permusuhan atau kelekatan. Permusuhan memberi mereka konflik, sementara kelekatan memberi mereka akses. Ketika kamu tidak memberi keduanya, mereka kehilangan pijakan. Sikap netral seringkali lebih mengganggu daripada kemarahan. Kemarahan memberi kejelasan. Dia membenciku. Namun sikap sopan yang berjarak menimbulkan pertanyaan yang terus berputar di kepala mereka. Dia sebenarnya bagaimana padaku? Apakah aku masih penting baginya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti mental mereka tanpa henti. Dalam stoikisme, menjaga batas adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan alasanmu menjaga jarak. Kamu tidak merasa bersalah karena tidak sedekat dulu. Kamu menerima bahwa tidak semua orang pantas memiliki akses penuh ke hidupmu. Dan justru disinilah kekuatan mentalmu terlihat. Kamu tidak kasar, tetapi juga tidak tersedia. Kamu hadir, tetapi tidak terbuka. Kamu berbicara seperlunya, tanpa membuka celah emosional. Bagi orang yang berniat menyakitimu, sikap ini sangat menyiksa. Mereka tidak bisa menuduhmu jahat. Mereka tidak bisa memprovokasi konflik. Namun mereka juga tidak bisa masuk ke hidupmu seperti dulu. Mereka terjebak di zona abu-abu yang membuat ego mereka tidak tenang. Lebih jauh lagi, sikap sopan yang konsisten membuat orang lain di sekitarmu melihat perbedaan yang jelas. Kamu tampak matang dan terkendali, sementara orang yang menyakitimu terlihat canggung
gelisah, atau bahkan berlebihan dalam bersikap. Tanpa kamu menyerang atau menjelaskan apapun, reputasi berbicara dengan sendirinya. Dalam banyak situasi sosial, orang yang mampu menjaga batas dengan elegan justru mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat tidak perlu diumumkan. Ia terpancar dari cara seseorang membawa dirinya. Ketika kamu bersikap sopan tanpa menjadi dekat, kamu sedang mengatakan satu hal dengan sangat jelas tanpa kata-kata. Aku menghormati diriku sendiri. Seiring waktu, orang yang menyakitimu akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan posisi. Mereka tidak lagi memiliki peran khusus. Mereka hanya menjadi orang biasa dalam hidupmu. Dan bagi ego yang pernah merasa berkuasa, penurunan status ini sangat menghancurkan. Pada akhirnya kamu tidak perlu mengusir siapapun. Kamu cukup mengatur jarak, dan jarak yang sehat seringkali lebih efektif daripada penolakan terang-terangan. Inilah cara stoik menghancurkan mental tanpa kekerasan, tanpa konflik, dan tanpa kehilangan martabat. Tenang, sopan, berjarak, namun sepenuhnya berdaulat atas diri sendiri. 5. Jangan menceritakan lukamu kepada sembarang orang. Orang yang menyakitimu sering berharap cerita tentang penderitaanmu menyebar. Mereka ingin tahu bahwa tindakan mereka berdampak besar. Maka semakin kamu mengumbar luka, semakin kamu memberi mereka kepuasan. Stoikisme mengajarkan ketahanan batin. Tidak semua rasa sakit perlu diumumkan. Tidak semua luka perlu dipamerkan. Diam yang elegan jauh lebih menyakitkan daripada 1000 keluhan. Ketika mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang kondisi emosimu, mereka mulai gelisah. Mereka kehilangan kendali. Mereka tidak tahu apakah kamu masih terluka atau sudah bangkit sepenuhnya. Dan disitulah mental mereka mulai hancur oleh ketidaktahuan dan rasa kehilangan kuasa. Bagi banyak orang, menceritakan luka terasa seperti bentuk kelegaan. Dan memang benar, berbagi kepada orang yang tepat bisa membantu proses penyembuhan. Namun stoikisme membedakan dengan jelas antara berbagi untuk sembuh dan mengumbar karena terluka. Orang yang menyakitimu tidak perlu tahu bagaimana perasaanmu hari ini. Mereka tidak perlu tahu apakah kamu menangis semalam atau sedang berjuang keras untuk bangkit. Setiap informasi emosional yang kamu berikan bisa menjadi bahan bakar bagi ego mereka. Dalam stoikisme, informasi tentang dirimu adalah bagian dari wilayah kendalimu. Kamu berhak memilih siapa yang pantas mengetahui keadaan batinmu. Ketika kamu menceritakan luka kepada sembarang orang, apalagi kepada lingkungan yang dekat dengan pelaku, kamu sedang menyerahkan kendali itu. Orang yang berniat menyakitimu seringkali tidak ingin meminta maaf. Mereka hanya ingin memastikan bahwa mereka berhasil, bahwa kata-kata mereka menembus, bahwa sikap mereka melukai. Maka ketika kamu diam, mereka kehilangan kepastian itu. Diam bukan berarti kamu lemah. Diam berarti kamu tidak memberikan validasi pada perilaku buruk mereka. Kamu tidak memberi panggung pada kejahatan yang mereka lakukan. Secara psikologis, ketidaktahuan menciptakan kecemasan. Ketika seseorang tidak tahu dampak dari tindakannya, pikirannya akan mengisi kekosongan itu dengan kemungkinan terburuk. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah dia sudah benar-benar move on? Apakah dia justru menjadi lebih kuat? Apakah aku tidak lagi berarti apa-apa? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih menyiksa daripada kemarahan terbuka. Karena kemarahan memberi kepastian, sementara dia menciptakan ketegangan yang berkepanjangan. Stoikisme juga mengajarkan bahwa martabat seseorang terlihat dari cara ia memikul penderitaannya. Orang yang kuat tidak merasa perlu membuktikan betapa tersakitinya ia. Ia fokus menyembuhkan diri, bukan mencari simpati. Ketika kamu tidak mengumbar luka, kamu menjaga citramu tetap utuh. Kamu tidak dikenal sebagai orang yang penuh keluhan, tetapi sebagai pribadi yang tenang dan tertutup secara emosional. Ini membuat orang yang menyakitimu semakin kehilangan pijakan. Lebih jauh lagi, diam yang terjaga melatih kedisiplinan batin. Kamu belajar mengelola emosi tanpa bergantung pada reaksi orang lain. Kamu menjadi lebih mandiri secara emosional. Dan kemandirian inilah yang membuatmu semakin sulit disakiti di masa depan. Banyak orang yang pernah menyakitimu berharap kamu terjebak dalam cerita masa lalu. Mereka berharap namanya terus disebut. Namun ketika kamu berhenti membicarakan luka itu,
kamu juga berhenti membawa mereka ke masa depanmu. Stoikisme tidak melarang berbagi, tetapi menekankan kebijaksanaan dalam memilih pendengar. Kamu boleh berbicara kepada orang yang tulus, dewasa, dan benar-benar peduli, tetapi kepada dunia, kepada lingkungan yang tidak aman, dan kepada orang-orang yang berpotensi memutarbalikkan ceritamu, diam adalah perlindungan terbaik. Dan bagi orang yang berniat menyakitimu, perlindungan ini terasa seperti tembok tinggi yang tidak bisa mereka panjat. Mereka terkurung di luar, tanpa informasi, tanpa akses, dan tanpa kepastian. Pada akhirnya, ketika kamu mampu menyimpan lukamu dengan elegan, kamu sedang menunjukkan satu hal yang sangat jelas, bahwa rasa sakit tidak mengendalikanmu, dan orang yang menyebabkannya tidak lagi punya tempat di hidupmu. Inilah cara stoik menjaga kekuatan batin, sunyi, terkendali, dan sangat menyiksa bagi ego, orang yang pernah melukaimu. 6. Biarkan waktu dan konsekuensi bekerja. Stoikisme percaya bahwa hidup selalu memberi konsekuensi, cepat atau lambat. Orang yang menyakiti orang lain biasanya membawa kekacauan dalam dirinya sendiri. Mereka mungkin terlihat menang hari ini, tetapi konflik batin tidak bisa disembunyikan selamanya. Ketika kamu tidak ikut campur, tidak membalas, dan tetap berjalan di jalurmu sendiri, waktu akan melakukan tugasnya. Kamu tidak perlu menjadi algojo, hidup sudah cukup adil untuk itu. Seringkali orang yang menyakitimu akan hancur oleh keputusan mereka sendiri, sementara kamu sudah berada di tempat yang jauh lebih baik secara mental maupun emosional. Banyak orang merasa tidak adil ketika melihat pelaku luka seolah-olah hidupnya baik-baik saja. Disinilah stoikisme mengajarkan kesabaran yang dewasa. Keadilan hidup jarang datang dalam bentuk instan. Ia bekerja secara perlahan, diam-diam, dan seringkali tidak terlihat oleh orang luar. Orang yang terbiasa menyakiti orang lain biasanya memiliki pola hidup yang sama. Konflik demi konflik, hubungan yang tidak sehat, dan keputusan impulsif. Luka yang mereka tebarkan ke orang lain sebenarnya adalah cerminan dari luka yang mereka bawa di dalam diri. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, kamu memutus siklus itu. Kamu tidak menambah kekacauan baru. Kamu tidak ikut terseret ke dalam pola rusak yang sama. Dan disinilah perbedaan mental antara dirimu dan mereka menjadi semakin jelas. Stoikisme menekankan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk nasib orang lain. Tugasmu bukan memastikan mereka menerima hukuman, tetapi memastikan jiwamu tetap bersih dari kebencian yang menggerogoti. Ketika kamu membiarkan waktu bekerja, kamu memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul. Lambat laun, topeng mereka akan jatuh. Sikap mereka akan terulang pada orang lain. Dan konsekuensi akan datang bukan karena doamu, tetapi karena pola hidup mereka sendiri. Ini adalah hal yang sering diabaikan. Orang yang menyakitimu mungkin tidak hancur hari ini, tetapi mereka membangun kehancuran itu sendiri setiap hari. Dan kamu tidak perlu menjadi bagian dari proses tersebut. Secara psikologis, melihatmu tidak membalas justru membuat mereka tidak tenang. Mereka berharap kamu melawan, menyerang, atau menuntut balas. Ketika itu tidak terjadi, mereka mulai menghadapi diri mereka sendiri. Dan menghadapi diri sendiri adalah hal yang paling ditakuti oleh orang yang hidup dalam pelarian batin. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah sekutu bagi orang yang sabar dan musuh bagi orang yang sembrono. Kamu yang menjaga integritas akan menuai ketenangan. Mereka yang hidup tanpa kendali akan menuai konsekuensi. Dalam banyak kasus ketika waktu berlalu, kamu bahkan tidak lagi peduli apakah mereka menerima hukuman atau tidak. Hidupmu sudah terlalu penuh untuk memikirkan itu. Dan justru ketidakpedulian inilah yang menjadi tanda bahwa kamu telah benar-benar bebas. Ketika suatu hari kamu mendengar bahwa hidup mereka penuh masalah, relasi mereka rusak, atau mereka terjebak dalam konflik yang sama berulang kali, kamu tidak merasa puas atau senang. Kamu hanya mengangguk dalam hati dan berkata, itu bukan urusanku lagi. Sikap ini adalah puncak kedewasaan stoik. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu tidak menunggu kejatuhan mereka. Kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiran, tindakan, dan arah hidupmu sendiri. Dan bagi orang yang menyakitimu, ini adalah kekalahan total.
Mereka tidak hanya kehilangan kendali atas emosimu, tetapi juga kehilangan peran apapun dalam hidupmu. Waktu telah memindahkanmu ke tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Inilah kekuatan sejati stoikisme. Bukan menghancurkan orang lain secara langsung, tetapi membiarkan hidup menunjukkan akibat dari setiap pilihan. 7. Hiduplah dengan damai tanpa mereka. Inilah pukulan terakhir yang paling mematikan bagi mental mereka. Kamu hidup bahagia tanpa kehadiran mereka. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan apapun. Bagi orang yang ingin menyakitimu, diabaikan oleh hidupmu adalah hukuman terberat. Mereka ingin tetap relevan dalam ceritamu. Ketika mereka tidak lagi punya peran apapun, ego mereka runtuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin adalah tujuan tertinggi, dan ketika kamu mencapainya tanpa melibatkan mereka, kamu telah menang sepenuhnya. Banyak orang mengira kemenangan berarti orang lain menyesal atau meminta maaf. Namun stoikisme memiliki definisi kemenangan yang jauh lebih dewasa. Kamu tidak lagi membutuhkan apapun dari orang yang melukaimu, bahkan pengakuan atas kesalahan mereka. Hidup dengan damai tanpa mereka berarti kamu tidak lagi menunggu perubahan dari luar. Kamu tidak menunggu mereka sadar, menyesal, atau berubah. Kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada keputusan orang lain. Secara psikologis, ini adalah pukulan yang sangat berat bagi orang yang menyakitimu. Mereka mungkin berharap suatu hari kamu kembali, menuntut penjelasan, atau setidaknya menunjukkan bahwa mereka masih penting. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hidupmu terus berjalan dan mereka tidak ada di dalamnya. Dalam stoikisme, keterikatan emosional adalah sumber penderitaan. Ketika kamu melepaskan keterikatan pada orang yang salah, penderitaan itu ikut menghilang. Kamu tidak lagi mengulang luka lama di kepala. Kamu tidak lagi membayangkan percakapan yang seharusnya terjadi. Kamu hadir sepenuhnya di masa sekarang. Orang yang menyakitimu sering hidup dari peran. Mereka ingin menjadi tokoh penting, entah sebagai orang yang dikagumi atau dibenci. Ketika kamu hidup damai tanpa mereka, kamu mencabut peran itu. Mereka menjadi figuran yang bahkan tidak kamu pikirkan lagi. Dan bagi ego yang rapuh, menjadi tidak relevan adalah kehancuran terbesar. Hidup damai tanpa mereka juga berarti kamu berhenti membawa energi mereka ke hubungan baru. Kamu tidak mencurigai semua orang. Kamu tidak menghukum orang lain atas kesalahan yang bukan mereka lakukan. Kamu belajar membedakan masa lalu dan masa kini. Ini menunjukkan satu hal penting. Kamu telah sembuh. Dan kesembuhanmu tidak bergantung pada siapapun. Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan untuk menang dalam konflik, tetapi untuk hidup selaras dengan akal sehat dan kebajikan. Ketika kamu memilih kedamaian, kamu memilih hidup yang lebih tinggi secara moral dan mental. Seringkali orang yang menyakitimu akan mendengar kabar tentang hidupmu secara tidak langsung. Mereka akan tahu bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu tenang, bahwa kamu melanjutkan hidup tanpa drama. Dan di sanalah tanpa kamu sadari, mental mereka benar-benar runtuh. Karena semua upaya mereka untuk menyakitimu ternyata gagal total. Kamu tidak menjadi pahit, kamu tidak hancur, kamu tidak terjebak. Kamu justru menjadi lebih utuh. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak membutuhkan kehadiran mereka sama sekali. Pada titik ini, kamu bahkan tidak lagi menyebutnya sebagai balas dendam. Ini hanyalah hasil alami dari hidup yang dijalani dengan kesadaran. Kamu tidak memusuhi siapapun, tetapi kamu juga tidak membuka pintu bagi orang yang pernah melukai batasmu. Inilah akhir dari semua konflik batin. Ketika kamu hidup damai, jujur pada dirimu sendiri, dan bebas dari bayang-bayang orang yang pernah menyakitimu. Dalam stoikisme, ini disebut kemenangan sejati, tenang, utuh, dan tidak bisa disentuh lagi. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membalas luka dengan luka, melainkan mengajarkan cara mengakhiri penderitaan tanpa menciptakan penderitaan baru. 7 cara yang telah dibahas bukanlah tentang menjatuhkan orang lain secara langsung, tetapi tentang menarik kembali kendali penuh atas hidup dan batin kita sendiri. Ketika kamu berhenti bereaksi, menjadi tenang dan stabil, fokus memperbaiki diri, menjaga jarak dengan elegan, menyimpan luka dengan bijak, membiarkan waktu bekerja,
dan akhirnya hidup damai tanpa mereka, kamu sedang melakukan satu hal penting. Kamu menolak untuk dikendalikan oleh orang yang salah. Ironisnya, inilah yang paling menghancurkan mental orang yang pernah menyakitimu. Bukan kemarahan, bukan balas dendam, melainkan kenyataan bahwa semua usaha mereka gagal. Kamu tidak hancur, kamu tidak terjebak. Kamu justru tumbuh dan melanjutkan hidup dengan utuh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati bukan ketika orang lain jatuh, tetapi ketika kita berdiri tegak tanpa membawa kebencian di hati. Dan saat kamu mampu hidup dengan damai, tanpa terikat pada masa lalu, disitulah kebebasan sejati dimulai. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup jalani hidupmu dengan sadar, tenang, dan bermartabat. Itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa yang benar-benar kuat.